bukan hanya tempat untuk pendidikan dan pembentukan calon imam, tetapi juga menjadi formasi awam. Ini sangat penting. Awam yang militan, dan itu bukan hanya laki-laki, putra-putra, tetapi juga untuk wanita, perempuan, untuk putri-putri. Dan karena asrama ini memilih pelindung Beata Yosefa, maka itu putri Yosefa. Kebetulan rektornya Yosef. Baiknya ada hubungan ini. Tapi juga sekian tahun ya, 50-an tahun gereja paroki Santo Yosef Pekerja Bakti sangat cocok. Ini satu benang merah yang bagus sekali. Kita tidak bisa lupa ini. Baik. Maka kesempatan seperti ini kita juga berdoa untuk mereka semua. Dalam doa umat kita akan mendoakan mereka dengan harapan, kita mengharapkan dengan sangat supaya anak-anak kita, putri Yosefa, mereka menjadi akademisi dan katekis yang pintar dan rendah hati. Marilah kita berdoa. Melainkan menyambutnya dan rasa syukur oleh karena kebaikan. Dan rendah hati sama berkat melimpah untuk garam dan air ini yang akan kami pakai untuk revisi asrama. Karena dahulu masih pandanglah dengan rela akan asrama putri ini, dan berikanlah berkat-Mu atasnya, atas para pengasuh dan semua anak didik yang mendiami asrama ini. Dengarkanlah doa yang kami panjatkan bersama dengan semua penghuni asrama putri untuk kehadiran. Anugerahkanlah ya Bapa damai dan kegembiraan dalam Roh Kudus. Lindungilah mereka terhadap segala bahaya. Semoga bertumbuh dan berkembanglah di sini kebajikan-kebajikan yang terpuji, supaya terbentuklah angkatan muda sebagai harapan gereja dan tanah air yang militan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami mohon semuanya ini dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Allah semua di atas perkasa sabda Tuhanmu, dengan sabda Tuhanmu, dengan yang pada Ini serem sekali. Iya. Banyak.
dan penghuninya kesehatan, kegembiraan, kerukunan, dan cinta kasih yang tulus ikhlas. Hiasilah asrama putri ini dengan suasana penuh kedamaian, supaya semua yang tinggal di dalamnya merasa damai dan tentram. Marilah kita mohon ayomi anak-anak asrama putri agar terciptalah sukacita keluarga. Yang kita mohon berkatilah. Semoga kita sekalian asrama baru ini dan mereka semua yang akan menghuninya segala usaha dan karya kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh. Dengan ini ibadat pemberkatan kita namanya. Lalu ada suster yang di belakangnya, suster muda ini tanya, kalau Beata Helena sudah ada, kapan Beata Yosefa? Nah, kami belum berpikir untuk itu. Fase sudah itu sekarang ini ketika asrama putri dibentuk, maka alasan pertama cocok, sudah ada Beata Helena, sekarang Beata Yosefa. Alasan yang kedua bahwa mantan gereja ini juga adalah gereja Santo Yosef, baik sekian lama dipakai namanya. Yang ketiga, suster-suster yang akan mengasuh menjadi ibu asuh untuk ini, komunitas mereka itu nama komunitas Santo Yosef. Jadi yang keempat itu baru kebetulan rektornya nama Yosef itu terakhir sama sekali. Empat alasan mengapa kami beri nama. Ketika saya usulkan nama itu di grup dewan rumah, semua orang langsung katakan setuju. Karena itu maka kita beri nama asrama putri namanya Beata Yosef. Ini kita sebut asrama, tetapi ini semi asrama. Di antara asrama dan kos, lebih banyak ke kos. Ketika mereka dengar nama asrama, beberapa calon dan tanya, jangan sampai seperti asrama di Nomere itu yang ditangani suster-suster itu bisa pagi ya, doa pagi ya, ini bangun harus jam 5, lalu kami harus yakinkan bertiga ini namanya asrama tapi sebenarnya kos. Lebih bebas dari luar sana, asrama di luar sana. Jadi itu
sedikit sejarahnya, dan memang sejak terbentuknya program studi pendidikan keagamaan Katolik di IMT Kalilerong, kebutuhan akan ini sudah mulai, maka kita sudah mulai diskusi, mulai wacana omong tentang membangun asrama, membangun kos. Dan memang waktu itu salah satu pilihan itu adalah merubah gedung ini. Diskusi panjang lebar tentang bangun baru atau merubah ini, pikirnya waktu itu merehab yang ada lebih gampang, ternyata lebih sulit, makan lebih banyak biaya, dan waktu jauh lebih lama dari yang kita harapkan. Tapi syukurlah karena perjuangan, ketekunan akhirnya semuanya bisa diselesaikan. Karena itu pertama saya ucapkan terima kasih terutama kepada Menteri Ekonom yang sudah mengatur semuanya sehingga gedung ini direhab dan akhirnya menjadi asrama putri ini. Terima kasih Menteri Ekonom, Valens dan Omong Tukang yang sudah bekerja keras. Sebagai informasi, beberapa minggu lalu itu sudah penuh penghuni, calon penghuni itu sudah penuh. Terpaksa kita tolak beberapa orang. Banyak tapi kita katakan sudah tidak ada ruang. Ruangan itu, ruang kamar sebenarnya itu ada 43 kamar. 36 kamar, tetapi ada kamar yang double, sehingga bisa dihuni oleh 43 orang. Dan itu semua sudah ada orang. Hingga kita tunggu mulai pertengahan Agustus situasi di sini akan sudah menjadi lebih ramai. Saya kira itu saja satu dua informasi dari saya. Mungkin kita masih tunggu, mereka masih siapkan. Maka kita akan sekali lagi minta maaf, saya undang kita sekalian sesudah ini kita duduk di sini tenang-tenang, tidak usah kemana-mana, ini pintu sudah ditutup semua. Kita duduk tenang-tenang, mereka siapkan makan, kita makan bersama di sini, lalu rekreasi sedikit kita selesaikan semuanya di sini. Sementara kita menunggu makanan, mungkin Pak Ekonom mau ngomong sedikit, dua kata. Atau dikirim kemana saja yang gereja membutuhkan, di mana saja ada tempat lapangan kerja tersedia. Itu saja harapan saya, dan saya kembalikan kepada Bapak Rektor atau MC kah? Ya.